Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Di bawah Paus Fransiskus, skandal demi skandal terus terjadi di Vatikan. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2022, Paus Fransiskus telah menunjuk Mariana Mazzucato, seorang juru bicara World Economic Forum yang mengaku ateis dan pro-aborsi, sebagai anggota dari Akademi Kepausan untuk Kehidupan. Sungguh sangat ironis, lembaga kepausan yang didirikan di masa Paus Yohanes Paulus II untuk mempromosikan ajaran gereja yang berpihak pada kehidupan atau pro-life, kini justru sengaja disusupi oleh orang ateis yang pro-aborsi dan kemungkinan besar punya agenda untuk menyuarakan pandangannya. Menanggapi kontroversi yang timbul, pernyataan resmi Akademi Kepausan tersebut mengatakan demikian. Orang-orang dari berbagai disiplin dan latar belakang pemikiran akan berkontribusi dalam dialog antar disiplin ilmu, antar kebudayaan, dan antar agama. Itu sebabnya di antara anggota akademi terdapat orang-orang non-Katolik, 2 orang rabi, seorang akademisi Sinto, Muslim, dan teolog Anglikan. Akademi Kepausan untuk Kehidupan adalah badan studi dan riset. Maka diperlukan debat dan dialog antara orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda. Jadi, sekarang Akademi Kepausan untuk Kehidupan tidak lagi mempromosikan ajaran iman Katolik yang berpihak pada kehidupan, tetapi dengan dalih semangat dialog, berusaha berkompromi atau mengakomodasi pandangan-pandangan lain, termasuk dari orang yang beragama lain dan bahkan dari orang yang menolak Tuhan serta anti kehidupan. Masih ada lagi. Beberapa hari lalu, Vatikan mengundang teolog-teolog Ortodoks dan Protestan untuk mengadakan diskusi dan dialog tentang primat Paus pada tanggal 22 November tahun 2022 di Basilika Santo Petrus. Kemungkinan besar ini akan mengarah pada upaya untuk mendefinisikan ulang peran penerus Rasul Petrus yang sejak 2000 tahun lalu telah ditetapkan sebagai wakil Kristus, yaitu pemimpin gereja Kristus di dunia. Singkatnya, di masa kepemimpinan Paus Fransiskus, gereja Katolik akan mengubah konsep tentang kepausan. Upaya untuk mengubah konsep kepausan sebenarnya bukan hal baru. Paus Paulus VI pada tahun 1967 pernah mengatakan bahwa kepausan adalah penghalang bagi ekumenisme. Dan pada tahun 1997, Paus Yohanes Paulus II menyatakan perlunya untuk mendefinisikan ulang kepausan. Lalu pada tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II makin menegaskan gagasan tersebut dengan meminta gereja-gereja Ortodoks dan Protestan mendefinisikan kembali perannya sebagai Paus. Jadi, diskusi atau dialog tentang primat Paus pada tanggal 22 November tahun 2022 nanti adalah realisasi dari gagasan para Paus sebelumnya yang ingin mengubah konsep kepausan demi agenda ekumenisme Konsili Vatikan II. Menurut perkataan Tuhan sendiri, gerejanya didirikan di atas Petrus sebagai batu karang. Jika peran Petrus diubah, maka itu pasti akan ikut mengubah gereja Kristus secara signifikan. Bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Memang sungguh menyedihkan. Sepertinya sekarang ini sudah menjadi paradigma atau pola berpikir di dalam gereja Katolik pasca konsili, di mana gereja membutuhkan pandangan atau masukan dari luar untuk merumuskan kebijakan, struktur lembaga, atau bahkan jika perlu ajaran gereja dalam menghadapi perkembangan zaman. Sama seperti yang terjadi pada sinode untuk sinodalitas, di mana dengan dalih gereja yang berjalan bersama, Gereja Katolik membutuhkan masukan tidak hanya dari umat Katolik, tetapi juga dari penganut agama-agama lain untuk merumuskan kebijakan, sikap, atau bahkan juga ajaran gereja dalam menghadapi tantangan zaman. Sekarang dalam proses sinode sesat tersebut, dari konferensi uskup beberapa negara mulai terdengar gagasan untuk mengubah pandangan gereja tentang LGBT, pentahbisan imam perempuan, perceraian, pembaruan ajaran gereja tentang kontrasepsi, dan lain-lain. Suka atau tidak suka, itu adalah dampak dari semangat konsili yang ingin membuka jendela lebar-lebar agar pandangan dunia masuk untuk memperbarui gereja.
Tapi apa salahnya membuka diri terhadap pandangan orang lain? Bukankah keterbukaan itu akan memperkaya ajaran gereja? Begitulah yang mungkin dipikirkan oleh para pendukung konsili. Mari kita belajar dari sejarah. Lihatlah apa yang terjadi ketika gereja melibatkan orang-orang Protestan dalam merumuskan liturgi misa yang baru. Hasilnya adalah misa Blastra Novus Ordo yang buruk dan merusak iman. Maka hal yang sama juga akan terjadi pada Akademi Kepausan untuk Kehidupan, doktrin gereja tentang primat paus, dan bahkan seluruh ajaran gereja ketika orang-orang skismatis, bidat, orang-orang non-Kristen dan ateis ikut dilibatkan untuk merumuskan berbagai perubahan dan pembaruan gereja. Hasilnya sudah pasti, gereja Katolik akan semakin rusak dan hancur. Gereja Katolik tidak membutuhkan pandangan dunia atau agama-agama lain untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Kepada gereja Katolik sudah dinyatakan seluruh kebenaran yang sempurna melalui inkarnasi Tuhan kita. Yang dibutuhkan gereja adalah bimbingan dan inspirasi dari Roh Kudus agar kebenaran yang sempurna itu dapat teraktualisasi di setiap zaman. Oleh karena itu, menambahkan pandangan atau unsur-unsur ajaran lain dari luar gereja tidak akan memberikan nilai tambah apapun. Justru sebaliknya, tindakan itu hanya akan merusak apa yang sudah dimiliki gereja. Dengan demikian, gagasan untuk membuka jendela gereja terhadap pandangan dunia seperti yang dimaksud Paus Yohanes ke-23 60 tahun yang lalu dalam Konsili Vatikan II adalah kekeliruan fatal yang menghancurkan gereja. Dan celakanya, itu bukan kekeliruan yang tidak disadari, tetapi justru disengaja. Faktanya, kerusakan akibat semangat konsili sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, tetapi agenda perubahan sesuai semangat konsili terus dilanjutkan dengan berbagai alasan. Jadi tepat kalau kita katakan Konsili Vatikan II adalah pengkhianatan terhadap gereja. Konsili Vatikan II dengan konsepnya yang membuka dialog dengan dunia memang sejak awal dirancang oleh para pendukungnya untuk menghancurkan gereja Katolik dari dalam, agar di atas puing-puingnya mereka dapat mendirikan gereja antikristus, yaitu gereja Katolik baru yang inklusif, toleran, ekumenis, dan sinodal. Ini bahkan mulai diakui oleh klerus pendukung konsili yang masih konservatif, seperti Kardinal Gerhard Müller. Dalam wawancaranya di IWTN baru-baru ini, Kardinal Gerhard Müller mengatakan bahwa sinode untuk sinodalitas yang berupaya mengubah ajaran gereja dengan dalih mendengarkan suara banyak orang adalah upaya kudeta atau hostile takeover terhadap gereja Katolik. The basis of the church is the word of God, is a revelation, and not our strange reflections about this and these things. This is a system of self-revelation, and is the occupation of the Catholic Church is a hostile takeover of the Church of Jesus Christ. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik bisa membantu kita memahami persoalan ini. Yerusalem adalah simbol dari kota yang kudus. Sebaliknya Yeriko adalah simbol dari kota yang terkutuk. Maka orang yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko adalah tipologi dari gereja Katolik yang setelah Konsili Vatikan II meninggalkan kekudusannya dengan maksud untuk membuka diri bagi dunia dan ingin menjadi seperti dunia. Lalu apa yang terjadi? Di tengah jalan orang tersebut dirampok dan dipukuli habis-habisan oleh para penyamun, lalu dibiarkan tergeletak sekarat. Itu adalah tipologi gereja Katolik di zaman kita yang tradisi serta kekayaan ajaran imannya sudah dirampok habis-habisan setelah Konsili Vatikan II. Sekarang gereja Katolik yang malang itu sedang terbaring sekarat dalam kemiskinan rohaninya. Lalu dikisahkan ada imam yang turun melalui jalan itu. Turun artinya berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Itu adalah tipologi dari kaum klerus yang mengikuti semangat konsili. Mereka tahu keadaan gereja yang tengah sekarat, tetapi para klerus pengecut itu tidak mau mengambil risiko dan memilih untuk melanjutkan tugas-tugas pastoral serta liturgi rutin mereka. Begitu juga ada orang Lewi yang lewat.
Orang Lewi adalah golongan Yahudi yang berhak menjadi imam. Itu adalah tipologi dari orang-orang Katolik yang sejalan pandangannya dengan para klerus konsili. Sama pengejutnya seperti para klerus konsili, mereka juga tidak mau mengambil resiko dan memilih untuk berpaling pergi meninggalkan gereja yang tengah sekarat. Akhirnya datanglah orang Samaria yang merasa iba dengan keadaan orang tersebut. Ia memberi pertolongan agar orang malang itu dapat diselamatkan. Orang Samaria itu membawa korban penyamun yang sekarat tersebut ke tempat penginapan dan memberi 2 dinar kepada pemilik penginapan agar digunakan untuk memulihkan keadaan orang tersebut. Orang Samaria yang baik itu adalah tipologi dari semua Katolik, baik klerus maupun awam, yang menyadari keadaan gereja yang sedang sekarat. Kemudian mereka peduli dan berupaya menyelamatkan gereja. Gereja Pasca Konsili sekarang berada dalam keadaan sekarat namun masih hidup, yaitu melalui orang-orang yang dengan susah payah mempertahankan iman tradisional. Maka cara untuk menyelamatkan gereja adalah dengan membangkitkan dan menumbuhkan kembali kesetiaan pada iman para rasul yang sejak Konsili Vatikan kedua terus ditindas. Ini detail yang sering terlewat. Mengapa orang Samaria itu memberikan 2 dinar? Tentu kita masih ingat di malam perjamuan terakhir para murid memberikan 2 pedang dan Tuhan mengatakan cukup. Kita menafsirkan 2 pedang itu sebagai 2 senjata rohani, yaitu doa rosario dan doa Mazmur Yesus. 2 dinar juga mengacu pada doa yang sama. Hanya saja dalam konteks ini keduanya tidak dilihat sebagai senjata rohani, melainkan sebagai harta rohani yang cukup untuk memulihkan gereja kembali dalam kemuliaannya. Seperti pertanyaan Tuhan kita dalam Injil, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Injil Lukas bab 10 ayat 36 sampai 37. Tuhan menghendaki kita menjadi orang Samaria yang baik bagi gerejanya yang tengah menderita sengsara Kalvari akibat Konsili Vatikan kedua. Sekarang kita tahu keadaan gereja Katolik setelah Konsili Vatikan kedua, terutama di bawah pimpinan Paus Fransiskus, tengah sekarat dan kekayaan rohaninya sudah dirusak begitu parah. Kita ikut merasa sedih dan terpukul dengan keadaan gereja. Tapi bagaimana kita dapat ikut memulihkan keadaan gereja seperti orang Samaria yang baik itu? Apakah dengan melakukan protes? 6 tahun yang lalu 4 orang kardinal mengajukan dubia kepada Paus Fransiskus terkait dengan dokumen Amoris Laetitia yang diduga kuat mengandung heterodoksi atau penyimpangan dari ajaran iman. Tapi sampai hari ini tidak ada tanggapan atau reaksi apapun. Begitu juga masih segar dalam ingatan kita sekitar sebulan yang lalu, 4 orang uskup dan banyak orang Katolik lain telah memprotes keras pernyataan bidat Paus Fransiskus dalam ensiklik Desiderio Desideravi. Tapi sampai saat ini juga belum mendapat respon apapun. Jadi memprotes atau menentang kebijakan hierarki konsili, meskipun tetap perlu dilakukan, itu bukan solusi. Hierarki konsili sudah terjangkit kemunafikan tingkat dewa. Mereka mau mendengarkan apa kata dunia untuk merusak gereja, tetapi menolak mendengarkan suara Roh Kudus melalui orang-orang Katolik yang setia. Atau kita membuat petisi berisi tuntutan agar Paus Fransiskus mengundurkan diri. Adalah keliru kalau kita hanya menunjuk Paus Fransiskus sebagai penyebab keadaan ini. Paus Fransiskus adalah produk dari Konsili Vatikan kedua. Dia adalah paus pertama yang formasi imamatnya dibentuk sepenuhnya dalam semangat konsili. Apabila Paus Fransiskus mengundurkan diri atau diganti, paus baru yang menggantikannya juga akan memiliki semangat yang sama atau bahkan lebih buruk. Akar permasalahannya ada pada Konsili Vatikan kedua dan semangat ekumenismenya. Siapapun paus yang berkuasa, selama Konsili Vatikan kedua tetap menjadi semangat gereja, kerusakan demi kerusakan di gereja Katolik akan terus terjadi.
Dengan demikian menuntut pengunduran diri Paus Fransiskus juga bukan solusi. Tapi jangan patah semangat, kitab suci sudah menyediakan solusinya. Pembuangan Babel adalah tipologi yang tepat bagi keadaan gereja Katolik setelah Konsili Vatikan kedua. Maka cara memperbaiki keadaan gereja adalah dengan meneladani kesetiaan iman Daniel, yaitu dengan memilih menjadi sisa umat yang setia dengan menolak Konsili Vatikan kedua dan seluruh pembaharuannya yang merusak. Sama seperti Daniel yang tetap mengabdi pada Raja-Raja Babel, kita pun tetap mengakui otoritas hierarki. Meski demikian, kita akan tegas menolak semua perintah hierarki yang bertentangan dengan iman atau merusak gereja. Pertanyaannya, bagaimana hanya dengan menjadi sisa umat kita dapat ikut memulihkan keadaan gereja yang sedang terus-menerus dirusak? Upaya pemulihan oleh sisa umat itu ada tahapannya. Konsili Vatikan kedua dan hierarki konsili yang sampai saat ini terus merusak gereja Katolik itu bagikan lalang yang sudah terlanjur tumbuh banyak dan berakar kuat. Lalang tersebut untuk sementara sengaja dibiarkan oleh pemilik ladang untuk tumbuh bersama gandum yang ditanamnya. Bukan agar lalang tersebut terus merusak ladangnya, tetapi karena pemilik ladang ingin menunggu saat di mana gandum yang ditanamnya sudah memiliki akar yang kuat. Begitu juga keberadaan Konsili Vatikan kedua dan hierarki konsili serta para pendukungnya yang sudah terlanjur kuat akan terus dibiarkan ada sambil menunggu sisa umat memiliki akar iman yang kuat. Jika Konsili Vatikan kedua dicabut sebelum sisa umat memiliki akar iman yang kuat, hal itu akan berisiko ikut merusak seluruh struktur gereja. Maka Konsili Vatikan kedua dan seluruh pengaruhnya memang perlu dibiarkan untuk sementara waktu dan sisa umat harus menjalani hidup seperti bangsa Israel dalam pembuangan Babel. Periode itulah yang harus kita hadapi saat ini. Sebagaimana pembuangan Babel tidak berlangsung selamanya, demikian juga penjajahan Konsili Vatikan kedua atas gereja Katolik juga pasti berakhir. Setelah sisa umat pada waktunya kelak berhasil memiliki akar yang kuat, Tuhan akan mengutus para malaikatnya untuk menghabisi para hierarki konsili dan pendukungnya. Pada saat yang sama, Konsili Vatikan kedua dan semua pengaruhnya juga akan dimusnahkan. Itulah saat di mana sisa umat yang sudah berakar kokoh dalam iman para rasul bangkit berjuang, tentunya dalam konteks rohani, untuk memulihkan gereja Katolik kembali dalam segala kemuliaannya. Maka cara untuk memperbaiki keadaan gereja pada saat ini, di masa pembuangan Babel Konsili Vatikan kedua yang sekarang kita jalani ini, adalah dengan menjadi sisa umat yang terus bertumbuh, bukan dalam jumlah, tapi dalam semangat ajaran iman para rasul yang semakin berakar kokoh atau semakin radikal. Kita akan sabar menunggu sebagai sisa umat yang setia sampai tiba saatnya datang pertolongan Tuhan untuk bangkit berjuang memulihkan gereja Katolik, seperti Yudas Makabi memulihkan kesucian bait Allah. Menjadi sisa umat yang setia itu tugas berat yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan manusiawi kita yang terbatas. Kita harus melakukannya dengan pertolongan rahmat Tuhan yang kita peroleh antara lain melalui hidup doa. Masih ingat 2 dinar dalam perumpamaan orang Samaria? Kita menafsirkan 2 dinar itu sebagai harta atau anugerah rohani yang bersumber dari doa rosario atau doa Mazmur Yesus. Anugerah rohani tersebut akan menjadi persembahan kita untuk memulihkan kembali keadaan gereja. Itu sebabnya channel Crusader Network tidak hanya berbicara kritis tentang permasalahan yang ada di gereja Katolik, tetapi secara konsisten juga aktif mendorong hidup doa agar mereka yang terpanggil untuk menjadi bagian dari sisa umat dapat memperoleh kekuatan dari rahmat Tuhan dan terus berakar dalam iman para rasul yang semakin dalam. Itulah cara untuk menjadi orang Samaria yang baik di zaman ini. Itulah cara yang dikehendaki Tuhan bagi kita untuk menggenapi janjinya bahwa gereja yang didirikannya tidak akan terkalahkan oleh gerbang alam maut hingga akhir zaman.
Jika Anda terpanggil untuk menjadi bagian dari sisa umat, jika Anda terpanggil untuk menjadi orang Samaria yang baik bagi gereja Tuhan, kami mengundang Anda untuk ikut dalam kegiatan doa Rosario dan doa Mazmur Yesus yang secara rutin kami adakan, baik di grup FB maupun di channel Crusader Network secara live. Kedua doa itu bukan hanya dua pedang Kalvari yang kita butuhkan untuk melawan musuh-musuh gereja, tetapi juga dua dinar harta rohani yang dapat kita persembahkan untuk memulihkan gerejanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christo Rey.